Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai semuanya. Alhamdulillah kita masuki episode yang ke-8, kesimpulan dari bab 2. Nanti akan kita simpulkan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan dari mulai bab 5, 6, 7, kemudian pada bab episode yang ke-8 ini akan kita simpulkan terkait dengan bab 2 itu. Mari langsung saja kita jelaskan. Kemarin sudah kita terangkan bahwa bab 2 ini adalah bab i'rab ya. Kemudian i'rab ini terbagi menjadi dua, ada muqaddarah dan dhahirah. Kemudian yang dhahirah itu ada asliyah, ada mustarak, ada niyabah. Kemudian muqaddarah ini ada isim mu'tal dan fi'il mudhari' mu'tal. Kita akan mulai dari i'rab yang dhahirah. Seperti kita ketahui bahwa i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kalimat yang menandakan kedudukan kalimat dalam susunan i'rab itu sendiri, dalam susunan kalam, yang menentukan apakah dia itu sebagai subjek, predikat, dan seterusnya. Itu yang menentukan adalah i'rabnya. Kemudian i'rab sendiri ada dhahirah dan muqaddarah. Dhahirah artinya tampak, muqaddarah tidak tampak. Kemudian dhahirah itu ada asliyah, mustarak, dan niyabah. Asliyah adalah yang menggunakan i'rab asli, yaitu rafa' diwakili dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Kemudian yang asliyah, mustarak, dan niyabah ini ada 15 ini. Ada berapa ini? Kok 15? Ada berapa? 9 yang sudah saya terangkan pada episode yang telah lalu. Kemudian apa-apa saja yang di-i'rabi dengan i'rab asliyah, di sini ada 3. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' shahih akhir. Jadi kalau kita itu bicara tentang isim mufrad, maka dia itu di-i'rabi dengan i'rab asliyah, yaitu rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Maka seandainya ada contoh, misalkan ja'a zaidun gitu, kalau rafa', ini rafa' ya. Kemudian kalau nasab ini adalah ra'aitu zaidan. Kalau jar nanti marartu bi zaidin. Jadi dia bisa ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Jadi dia bisa dun, bisa dan, bisa din. I'rabnya diwakili dengan i'rab asli, yaitu dhammah, fathah, kasrah. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Itu kalau bicara soal isim mufrad. Kemudian bicara tentang isim jamak taksir. Kalau kita bicara rafa', seperti kita ketahui bahwa jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, maka akan menjadi seperti ini. Ja'a ar-rusulu. Ja'a ar-rusulu. Ya kan, ra'aitu ar-rusula. Kemudian marartu birrusuli. Ya kan, marartu birrusuli. Jadi ada rusulu, ada rusula, ada rusuli. Dhammah, fathah, kasrah. Ini kalau kita bicara tentang jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari mufradnya. Ar-rusul ini dari kata rusulun. Mufradnya adalah rusulun, mufradnya adalah seperti ini, rusulun. Kemudian jamaknya taksir menjadi ar-rusulu, beberapa rusul. Maka rafa', nasab, dan jar. Itu kalau bicara tentang jamak taksir. Kemudian kalau kita bicara tentang fi'il mudhari' yang sahih, maka dia i'rabnya akan menjadi, kalau rafa' dia menjadi yadribu. Kemudian kalau nasab kita kasih amil nasib menjadi ayyadriba. Kemudian kalau jazm dia sukun, dikasih amil jazm menjadi lam yadrib. Diwakili dengan rafa', dhammah,
nasab fathah dan jazm dengan apa itu sukun. Ini fi'il mudhari' menjadi yadribu, ayyadriba, dan lam yadrib. Fi'il mudhari' yang apa yang di i'rabi dengan i'rab asliyah, yaitu fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf pada akhir kalimatnya ini tidak berupa mu'tal akhir nanti seperti yang di muqaddarah. Ini yang apa itu fi'il mudhari' sahih. Kemudian seterusnya adalah jamak muannats salim. Jadi saya ulangi, isim mufrad itu rofaknya dia pakai dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah, jamak taksir itu dhammah, fathah, kasrah, fi'il mudhari' sahih ini dhammah, fathah, jazm. Kemudian jamak muannats salim ini mustarak. Artinya jamak muannats salim ini sebagian ke asliyah, nanti sebagian ke niyabah. Apa yang ke apa itu niyabah? Yaitu adalah pada nasabnya ini. Fokus pada nasabnya ini. Kalau kita lihat, dia rofanya asli. Nasabnya seharusnya kalau asli itu dia pakai fathah, dia pakai kasroh. Kemudian jarnya asli dia pakai kasroh. Kemudian isim ghairu munsharif itu rofanya dia pakai dhammah asliyah, nasabnya pakai fathah asli, jarnya pakai kasroh. Maka dia adalah niyabah. Jadi kalau jamak muannats salim itu nasabnya niyabah, isim ghairu munsharif itu jernya dia niyabah, karena jernya itu kalau yang asli itu pakai kasrah, dia jernya justru malah pakai fathah. Contoh di jamak muannats salim ini adalah ja'atil muslimatu, ra'aitu al muslimah al muslimati, kemudian marartu, maaf, jadi ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Rofaknya memakai dhammah, nasabnya memakai kasrah, jarnya memakai kasrah. Ya, di sini dia niyabah. Seharusnya kan kalau nasab itu pakai fathah, dia justru memakai kasrah. Ini kalau jamak muannats salim. Kemudian kalau isim ghairu munsharif, maka dia contohnya seperti ini. Ja'a Ahmadu, Ahmadu, ra'aitu Ahmada, kemudian marartu bi Ahmada. Ini rofaknya dia memakai dhammah, nasabnya fathah, jernya dia pakai fathah. Ini seperti di sini nih. Jadi dhammah, fathah, fathah. Rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jernya dia fathah. Itu kalau isim ghairu munsharif. Kemudian adalah yang niyabah, yang semuanya rofak, nasab, jer, jazmnya itu dia gantian. Itu pertama adalah isim tasniyah. Isim tasniyah itu rofaknya memakai alif nun, kemudian nasabnya dia memakai ya dan nun, kemudian jernya dia memakai ya dan nun dengan diharokati kasroh. Jadi misalkan kalau di sini contoh Ja'a Zaidani, ya, alif nun, telah datang 2 zaid, kemudian ra'aitu Zaidaini, di kasrah gini, aku telah melihat 2 zaid, marartu bi Zaidaini, ya. Jadi rofaknya dia memakai alif dan nun, nasabnya dia memakai ya dan nun, jernya dia memakai ya dan nun. Ya. Ini kalau isim tasniyah alif nun, ya nun, nunnya di kasrah. Rok'ataini, ya kan, rok'atani, rok'ataini. Ini kalau contoh isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna 2. Kemudian kalau kita lihat lagi yaitu jamak mudzakkar salim, itu rofaknya dia memakai wawu dan nun, maka contohnya akan menjadi seperti ini. Ja'a Zaiduna, Zaidina, di fathah nunnya, ya, ini memakai wawu dan nun, ya dan nun, sama ya dan nunnya,
Bedanya dengan isim tasniyah, nunnya ini di fathah. Kalau tadi isim tasniyah, nunnya di kasroh, rofaknya dengan memakai wawu dan nun, nasabnya ya dan nun, jernya di ya dan nun. Ini kalau jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki yang bentuk mufradnya itu tetap hanya ditambah wawu dan nun. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Kemudian seterusnya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini dia rofaknya dia memakai alif, nasabnya dia memakai wawu, ya-nya dia jernya dia memakai ya. Jadi kalau dicontohkan menjadi Ja'a Abu Bakrin, Ra'aitu Aba Bakrin, Maratu bi Abi Bakrin. Ya, Ja Abu Bakrin, Ra'aitu Abu Bakrin, Maratu bi Abi Bakrin. Seperti kita ketahui bahwa asmaul khamsah itu adalah isim yang jumlahnya adalah 5, yaitu abun, akhun, hamun, famun, du. Ya, kemarin sudah saya jelaskan terhadap apa pengertian dari asmaul khamsah. Maka asmaul khamsah kalau di sini contohnya adalah abun, ini dia rofaknya dia memakai wawu, nasabnya dia memakai fathah, jernya dia memakai ya. Jadi menjadi Ja'a Abu Bakrin, Ra'aitu Aba Bakrin, Marartu bi Abi Bakrin. Itu kalau asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir dari yang niyabah, ini adalah af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya 5, yaitu fi'il yang ketemu dengan syai', yaitu apa? Dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Kemarin ada 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ali, taf'alina. Maka fi'il yang jumlahnya 5 tadi itu kalau dia itu rofa, maka dia subutun nun, ditetapkan nunnya. Menjadi contoh yaf'aluna. Ya, ada nunnya gini. Kemudian kalau nasab kita kasih hamil nasib ya, menjadi ayyaf'alu gitu. Ada alifnya di sini. Ayyaf'alu gitu. Ayyaf'alu, enggak ada nunnya. Kemudian jazmnya dia lam yaf'alu. Gitu ya, nunnya hilang. Jadi intinya di sini itu enggak ada nunnya, di sini enggak ada nunnya. Kalau di sini rofaknya itu adalah tetapnya nun, yaitu adalah subutun nun, ada nunnya. Kalau di sini nunnya hilang, nunnya di sini hilang. Ini namanya hadfun nun, membuang nun. Jadi rofaknya dengan tetapnya nun, nasab jazmnya dengan membuang nun. Itu af'alul khamsah. Nah, sampai sini i'rab yang dhahirah selesai. Baik yang asliyah yang menggunakan i'rab asal atau mustarak, yang sebagian asal, sebagian niyabah, kemudian atau yang niyabah, yang gantian semuanya. Jadi secara garis besar maka jadwalnya akan seperti ini. Ini ada asliyah, dhammah, fathah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah, dhammah, fathah, sukun. Kemudian jamak muannats salim ini dhammah, kasrah, kasrah, kemudian dhammah, fathah, fathah. Kemudian isim tasniyah itu alif nun, ya nun dengan nunnya yang di kasrah. Jamak mudzakkar salim itu wawun nun, ya nun dengan nunnya yang di fathah. Kemudian asmaul khamsah ini alif, wawu, ya menjadi Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Kemudian subutun nun itu ada nunnya. Kemudian hadfun nun ini berarti tidak ada nunnya dalam keadaan nasab dan jazm. Selesailah di sini i'rab yang dhahirah. Kemudian yang kedua yaitu adalah i'rab yang muqaddarah, arti i'rab yang tidak tampak. Di sini terbagi menjadi dua, ada kalanya isim mu'tal, yaitu isim yang akhirnya berupa huruf ngilat. Ada dua, ada maksur dan ada mangkus. Nanti kemudian yang muqaddarah yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal. Ini ada mu'tal alif, mu'tal wawu, dan mu'tal ya. Yang isim maksur dulu, ini contohnya misalkan kalau di sini, kalau isim maksur itu karena semuanya adalah muqaddarah, ini yang saya coret-coret ini adalah muqaddarah, maka dia kalau dalam keadaan rofa, maka Ja'al fata. Kemudian kalau nasab Ra'aitul fata, sirnya marartu bil fata. Ya, jadi Ja'al fata, Ra'aitul fata, marartu bil fata.
kita ketahui bahwa akhir daripada huruf akhir pada lafal al-fatah ini adalah alif, huruf akhirnya. Nah, alif di sini tidak bisa menerima harokat, harokatnya adalah muqaddarah. Jadi ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Dalam keadaan rofa ya fatah, nasab fatah, jazm fathah. Di sini dhammahnya muqaddarah, di sini fathahnya muqaddarah, di sini kasrahnya muqaddarah. Ini kalau isim maksur. Kemudian kalau isim mangkos beda lagi. Ya kan? Seperti di sini ja'al qadhi ini. Kemudian ra'aitu al-qadhiya. Ingat-ingat itu. Marartu bil qadhi. Jadi kalau rofa itu ja'al qadhi, dhammahnya muqaddarah. Kalau nasab ini dia dhahirah. Fokus di sini. Ra'aitu al-qadhiyah, kalau di sini al-qadhi, kalau di sini al-qadhiyah, kemudian di sini al-qadhi lagi. Jadi di sini muqaddarah, khusus nasabnya isim mangkus dia itu dhahirah. Ini saya tandani seperti ini. Jadi kalau kita bicara di isim mu'tal, itu perlu yang diingat itu adalah nasab. Nasabnya isim mangkus dia dhahirah menjadi ra'aitu al-qadhiyah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fi'il mudhari' mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal itu ada kalanya dia itu mu'tal alif, mu'tal wawu, dan mu'tal ya. Kalau rofa itu contohnya dia seperti lafal yahsa. Kemudian kalau nasab itu dia ayyahsa. Kalau jazmnya lam yahsa. Kalau mu'tal wawunya dia yad'u. Kemudian kalau nasabnya dia ayyad'uwa. Jazmnya lam yad'u. Kalau mu'tal ya ini yarmi. Kemudian nasabnya dia ayyarmiya, jazmnya dia lam yarmi. Kalau fi'il mudhari' mu'tal ini perlu diingat, ini kalau mu'tal alif seperti yakhsha, ini dia akhir daripada fi'il mudhari' ini berupa alif. Akhir dari fi'il mudhari' ini berupa alif yang tidak bisa menerima harokat, maka yakhsha. Kemudian muqaddarah dia, nasabnya ayyahsha, muqaddarah lagi. Kemudian jazmnya lam yahsa, di sini adalah membuang huruf illat. Alifnya dibuang. Kemudian yang mu'tal wawu, fi'il mudhari' mu'tal wawu ini contohnya adalah yad'u. Nah, di sini dhammahnya muqaddarah. Nah, kemudian nasabnya dia dhahirah. Jazmnya dia membuang huruf illat, jadi wawunya hilang. Jadi kalau yarmi itu dia rofaknya dia muqaddarah juga, yarmi. Kemudian jazmnya dia tampak, ayyarmiya. Kemudian nasabnya dia tampak menjadi ayyarmiya. Kemudian jazmnya dia membuang huruf illat ya-nya ini. Secara garis besar berarti fokus saja di sini nih. Fi'il mudhari' mu'tal wawu itu dia dhahirah. Fi'il mudhari' mu'tal ya dia juga dhahirah, keadaan nasabnya ini menjadi ayyad'uwa ayyarmiyah. Kemudian kalau jazmnya semuanya adalah hadfu harfil illat. Sehingga rumusnya bisa dibuat seperti ini. Rumusnya bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau rofa dia itu muqaddarah, wawunya muqaddarah, ya-nya muqaddarah. Kemudian di sini muqaddarah, wawunya dia dhahirah. Kemudian dia dhahirah. Kemudian jazmnya ini dia adalah hadfu harfil illat. Ini sama. Hadfu harfil illat. Hadfu harfil illat. Ya. Jadi rofaknya dia muqaddarah. Untuk nasabnya kalau mu'tal alif dia muqaddarah ayyahsha. Kalau wawu dia ayyad'uwa dhahirah.
Kemudian kalau mu'tal ya yarmi menjadi yarmiyah, dhahiroh. Kemudian jazmnya semuanya huruf ilat, baik alif wawu ya semuanya dibuang seperti contoh yang di depan tadi. Begitulah kesimpulan dari bab 2, i'rab dari mulai i'rab dhahirah dan muqaddarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada episode yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.